Kalau udah siap, bisa dimulai ya. Baik, Pak. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Wah, jujur saya merasa terhormat sekali bisa berada di tengah Bapak Dr. Rusman, MPD, dan Bapak Budi Setiawan, MPD, serta teman-teman yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena banyak orang memilih menjadi kaum rebahan, tapi teman-teman memilih untuk belajar. Oke, hari ini kami akan membahas tentang prinsip perhatian dan motivasi dalam belajar. Kenapa hal ini penting untuk kami bahas? Karena semua orang bisa belajar, namun enggak semua orang bisa menerapkan prinsip perhatian dan motivasi dalam melakukan pembelajaran. Untuk itu, kami dari kelompok 8 Teori Belajar dan Pembelajaran yang terdiri dari 4 orang bujangan. Yang diantaranya, saya Muhammad Nazwan Nur Rahman sebagai moderator, beserta rekan saya, Januar Bagas Wicaksono sebagai presentator pertama, yang kebetulan sekarang sedang terkendala jaringan, jadi mohon maaf sebesar-besarnya untuk menunggu. Kemudian ada Muhammad Nazwar sebagai presentator kedua, dan Raden M. Arifia sebagai presentator ketiga. Boleh di next lagi. Oke, dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar mengenai prinsip perhatian dan motivasi dalam belajar. Di next lagi. Dalam prinsip perhatian, terdapat 5 submateri yang akan kami ulas, yang diantaranya ada pengertian perhatian, macam-macam perhatian, faktor yang mempengaruhi perhatian, cara mengatasi gangguan perhatian, dan perhatian dalam segi pendidikan. Masuk ke submateri yang pertama, apa sih perhatian itu? Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh Bagas. Kepada Bagas, saya persilahkan. Baik, terima kasih Nazwan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih definisi perhatian itu. Sebagian orang mengatakan bahwa perhatian merupakan aktivitas jiwa. Maka dapat diartikan perhatian adalah suatu objek yang ada pada diri seseorang seperti tanggapan, pengertian, perasaan, dan sebagainya, ataupun yang di luar diri orang tersebut seperti keadaan lingkungannya, baik alam, sosial, masyarakat, dan lain-lain. Dalam memusatkan kesadaran, masyarakat, dan lain-lain, jiwanya terhadap suatu objek, tidak semuanya timbul menjadi pusat perhatian, namun hanya sebagian saja. Terus ada pengertian perhatian menurut para ahli. Menurut William James pada tahun 1890 bahwa perhatian adalah pemusatan pikiran dalam bentuk jernih dan gamblang terhadap suatu objek simultan atau kelompok pikiran. Perhatian mengimplikasikan adanya pengabaian objek-objek lainnya secara efektif. Sedangkan menurut Dakir pada tahun 1993, perhatian adalah keaktifan peningkatan kesadaran seluruh fungsi jiwa yang dikerahkan dalam pemusatannya kepada barang sesuatu, baik yang di dalam maupun yang di luar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhatian merupakan salah satu faktor psikologis yang mempunyai sifat-sifat yang menonjol baik dari dalam maupun dari luar individu yang dapat membantu dalam interaksi belajar mengajar yang memerankan aktivitas, konsentrasi, dan kesadaran yang berasal dari dalam adalah faktor biologis, sosial, kebiasaan, konsentrasi, kesadaran, stimulus, serta kemauan. Sedangkan yang berasal dari luar adalah gerakan dan lingkungan. Next.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam perhatian. Yang pertama ada perhatian spontan dan disengaja. Perhatian spontan yaitu perhatian yang timbul tanpa disengaja. Perhatian ini datang dengan sendirinya, misalnya rasa sakit. Sedangkan perhatian disengaja yaitu perhatian yang timbul karena adanya dorongan dan tujuan. Misalnya para siswi yang bersekolah untuk belajar karena adanya dorongan dari orang tua dan adanya keinginan untuk menggapai cita-citanya. Yang kedua, ada perhatian terpusat dan perhatian terpencar. Perhatian terpusat yaitu pemusatan kesadaran yang tertuju pada satu objek tertentu saja. Misalnya orang yang akan mengikuti Olimpiade Matematika, maka secara otomatis orang tersebut akan memusatkan seluruh perhatiannya untuk memecahkan soal-soal matematika dan memerlukan konsentrasi yang tinggi. Maka perhatian ini biasa disebut pula perhatian konsentrasi. Sedangkan perhatian terpencar adalah pemusatan kesadaran yang terbagi-bagi atau tertuju pada berbagai objek. Misalnya seperti seorang guru yang mengajar di kelas, maka perhatiannya akan tertuju pada materi pelajaran, suasana kelas, watak siswa yang berbeda-beda, dan sebagainya. Perhatian ini berhubungan pula dengan perhatian distributif. Selanjutnya ada perhatian sempit dan perhatian luas. Perhatian sempit yaitu perhatian yang melekat pada satu objek yang terbatas. Biasanya tidak mudah untuk mengalihkan perhatiannya pada hal lain. Sedangkan perhatian luas yaitu perhatian yang sifatnya luas. Apa saja yang ditemui akan menjadi perhatiannya, atau dengan kata lain perhatian ini mudah terangsang dengan macam-macam keadaan dan tidak mengarah pada hal-hal tertentu. Yang terakhir ada perhatian statis dan perhatian dinamis. Perhatian statis yaitu perhatian yang sifatnya tetap pada suatu hal dengan waktu pindah-pindah dari satu objek ke objek yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai definisi dan macam-macam perhatian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bagas atas penjelasannya mengenai definisi dan macam-macam perhatian. Nah, gimana nih teman-teman? Untuk penjelasan dari Bagas tadi, udah lumayan ada pencerahan kan ya? Maka dari itu, mari kita simak kembali materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nazwar. Kepada Nazwar, saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya untuk moderator. Saya di sini akan membahas mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi perhatian. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perhatian kita, baik ke arah positif maupun ke arah yang negatif. Yang diantaranya ada pertama pembawaan dan kebiasaan. Yang kedua ada kebutuhan dan kewajiban. Suatu kebutuhan biasanya identik dengan suatu dorongan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Maka dengan tujuan itu terdapat suatu kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhinya. Maka timbullah suatu perhatian untuk menjalankan itu semua. Yang ketiga ada keadaan jasmani, dan yang keempat ada suasana jiwa dan lingkungan, perasaan, pikiran, keadaan batin dapat mempengaruhi perhatian kita, baik pula dengan keadaan lingkungan sekitar seperti keramaian, keindahan, kekacauan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengatasi gangguan perhatian. Saat pikiran kita sedang memperhatikan sesuatu, terkadang banyak hal yang membuat perhatian kita terganggu, bahkan hilang begitu saja, baik itu oleh faktor internal maupun eksternal. Berikut beberapa cara untuk mengatasi gangguan pada perhatian, diantaranya satu ada meningkatkan motivasi atau dorongan, karena dengan adanya dorongan dan motivasi kita akan lebih terarah dan terbimbing. Yang kedua ada menyingkirkan halangan-halangan yang bersifat emosional seperti rasa takut, kurang percaya diri, was-was, pantang menyerah, dan lain-lain. Yang ketiga ada memperbesar kemampuan dalam beradaptasi. Karena dengan beradaptasi, kita akan terbiasa dengan perubahan situasi dengan berbagai masalah.
Yang keempat, ada mempergunakan masa lalu sebagai pengalaman untuk memecahkan masalah-masalah yang baru. Dan yang terakhir, hindari hal-hal yang dapat membuat perhatian pudar seperti televisi, suara musik, handphone, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhatian dalam segi pendidikan. Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, istilah perhatian dapat berarti sama dengan konsentrasi yang mengarah pada minat, yaitu perasaan tertarik pada sesuatu yang dipelajari. Konsentrasi dalam belajar berkaitan dengan kemauan serta hasrat untuk belajar. Namun konsentrasi belajar dipengaruhi pula oleh perasaan siswa dan minatnya dalam belajar. Siswa yang perasaannya tidak senang dan tidak memiliki minat sedikit pun pada suatu mata pelajaran akan merasa kesulitan dalam memusatkan perhatiannya. Pada dasarnya, ada yang timbul dari dalam siswa atau intern dan luar siswa atau ekstern. Yang pertama, intern ya, karena adanya masalah dalam keluarganya dan lain-lain. Dan yang ekstern tidak tahan dengan suara-suara bising, mudah terpengaruh oleh perubahan cuaca dan lain-lain. Selain itu, berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi siswa dalam belajar. Oke, diantaranya ada pertama, mengusahakan anak didiknya untuk memusatkan jiwanya pada pelajaran yang dipelajari. Yang kedua, usahakan ada selingan atau permainan agar siswa tidak cepat lelah dan bosan. Yang ketiga, pelajaran yang dipelajari harus sesuai dengan kemampuan anak didik. Yang keempat, hindari suasana yang dapat mengganggu perhatian anak didik. Dan yang terakhir, hal-hal yang menjadi kebutuhannya dan hal-hal baru akan menarik perhatian anak didik. Baik, selanjutnya kita beranjak ke materi mengenai prinsip motivasi dalam belajar. Subbab dari motivasi dalam belajar ini ada 4, yang diantaranya, boleh di next. Ada pengertian, macam-macam, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan strategi motivasi belajar. Pertama, ada pengertian motivasi belajar yang akan disampaikan oleh Saudara Anas. Kepada Saudara Anas, saya persilahkan. Baik, terima kasih Najwan. Ya, saya di sini akan menjelaskan terkait apa sih motivasi itu. Jadi, motivasi adalah usaha yang disadari untuk mengerahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Nah, kemudian ada pengertian motivasi menurut para ahli nih. Menurut J. McDonald, motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar itu adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi hasil belajar sebaik mungkin. Jadi motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh. Yang pada gilirannya akan terbentuk gaya belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Nazwar atas penjelasannya. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita dengarkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Raden. Kepada Raden, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan membahas tentang apa saja sih macam-macam motivasi itu. Berbicara tentang macam atau jenis motivasi, ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, bentuk-bentuk motivasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada motivasi dilihat dari dasar pembentukannya.
Yang satu ada motif-motif bawaan, yaitu motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi itu tidak perlu dipelajari atau diajari. Nah, yang kedua itu ada motif-motif yang dipelajari. Maksudnya itu adalah motif-motif yang timbul karena dipelajari oleh orang tersebut. Nah, yang kedua itu ada motivasi jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmaniah seperti refleks, insting, otomatis, nafsu. Nah, sedangkan motif rohaniah yaitu kemauan dari dalam diri sendiri. Nah, yang ketiga itu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena diri setiap individu sudah memiliki dorongan dari dalam itu diri sendiri. Yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik. Berbeda dari intrinsik, motivasi ekstrinsik ini akan aktif berfungsinya jika ada perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Nah, motivasi belajar bisa menurun akibat ambisi orang tua atau sistem perangkat di sekolah. Memaksa siswa menerima beban melebihi kapasitasnya tentu saja membuat siswa berkembang secara tidak sehat. Keinginan menciptakan siswa hebat justru bisa menghasilkan siswa yang bermasalah. Nah, ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan motivasi belajar siswa tersebut, yaitu yang pertama ada kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan siswa itu sendiri. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas atau perkembangan. Nah, yang kedua itu ada kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani sangat mempengaruhi motivasi belajar. Nah, yang ketiga ada kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Dengan kondisi lingkungan tersebut yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi pun akan diperkuat. Nah, yang keempat ada unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Nah, yang terakhir itu ada upaya guru dalam membelajarkan siswa. Guru adalah seorang pendidik profesional. Ia bergaul setiap hari dengan puluhan atau ratusan siswa. Sebagai pendidik, guru dapat memilih atau memilah yang baik. Partisipasi yang teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasi siswa. Nah, yang selanjutnya itu ada strategi motivasi belajar. Menurut Katarina Triani pada tahun 2006, ada beberapa strategi motivasi dalam belajar. Yang pertama itu membangkitkan minat belajar. Pengaitan pembelajaran dengan minat siswa adalah sangat penting karena menunjukkan bahwa pengetahuan yang dipelajari itu sangat bermanfaat bagi mereka. Cara lain yang dapat diberikan adalah memberikan pilihan kepada siswa tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua adalah mendorong rasa ingin tahu. Guru yang terampil akan mampu menggunakan cara untuk membangkitkan dan memelihara rasa ingin tahu siswa dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran studi seperti kasus, discovery, inquiry, diskusi, atau curah pendapat, dan sejenisnya merupakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan hasrat ingin tahu siswa. Nah, yang ketiga ada menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Motivasi untuk belajar sesuatu dapat ditingkatkan melalui penggunaan materi pembelajaran yang menarik dan juga penggunaan variasi metode penyajiannya. Nah, yang keempat ada membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar. Prinsip yang mendasar dari motivasi ini adalah anak akan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Apabila tujuan itu dirumuskan atau ditetapkan oleh dirinya sendiri dan bukan dirumuskan dan ditetapkan oleh orang lain. Ya, segitu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Raden untuk
Untuk mengefektifkan waktu, kita masuk ke sesi pertanyaan. Sekarang kita hanya menampung 3 pertanyaan saja. Pertanyaan yang akan diajukan akan dijawab setelah kelompok 8B melakukan presentasi. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand. Ya, 3 penanya awal di layar saya ada Jif Safik Akbar, kemudian ada M. Juraisi, dan Muhammad Fahri. Kepada Syafiq boleh diajukan Oke, sebelumnya pertanyaan. terima kasih Nazwan. Sebelumnya perkenalkan, saya Syafiq Akbar di kelas B. Nah, tadi kan dijelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ya. Nah, saya tuh mendapatkan sebuah rumor nih bahwa seorang anak yang hidup di kondisi lingkungan keluarga yang kurang harmonis itu biasanya akan berdampak pada motivasi belajar anak tersebut, yang mana bisa membuat siswa tersebut kehilangan semangat belajar, bahkan nilainya menurun nih. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih tanggapan kelompok 8A atas beredarnya rumor tersebut? Sebelumnya, terima kasih. Baik, terima kasih Syafiq. Pertanyaannya sangat bagus. Boleh sekarang dilanjutkan kepada M. Juraisi. Oke, terima kasih pada Nazwan. Sebelumnya saya ingin bertanya, jujur dari pengalaman saya pribadi, ketika saya melakukan pembelajaran mandiri gitu kan sendiri, saya mengerjakan tugas, kadang-kadang tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba semangat dan motivasi belajar tuh tiba-tiba hilang gitu, mengundur tugas gitu. Nah, apakah di situasi dan kondisi tersebut saya tuh kekurangan motivasi belajar dan semangat belajar, dan bagaimana cara mengatasinya begitu? Baik, pertanyaannya juga sama bagusnya. Boleh sekarang ada Muhammad Fahri, mangga. Iya, sebelumnya izin off-cam karena jaringan kurang stabil di rumah. Perkenalkan saya Muhammad Fahri Dayatullah dari kelas A. Izin bertanya, apakah kelompok Anda bisa mengidentifikasikan antara murid yang kurang termotivasi dalam belajar dengan murid yang memang tidak memiliki motivasi dalam belajar? Lalu bisakah Anda memberikan kriterianya? Terima kasih. Baik, terima kasih Fahri. Pertanyaan dicukupkan sekian untuk mengukuhkan materi tentang prinsip perhatian dan motivasi belajar. Marilah kita simak presentasi dari kelompok 8 kelas B. Mangga kepada moderator kelas B, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Nazwan sebagai moderator dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Rusman dan Bapak Budi, selaku dosen pengampu teori belajar dan pembelajaran, serta teman-teman semua yang hadir pada Zoom hari ini. Kami dari kelompok 8 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sudah muncul belum? Udah.
Baik, presentasi kali ini yaitu prinsip perhatian dan motivasi dalam belajar. Sekarang saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelas B, kelompok 8. Ada saya sendiri sebagai moderator, Dita Putri Fauzia, dan ada Girsang Kalorin Mary, ada Muhammad Dito, dan Nurul Hasana. Nurul Hasana sedang berhalangan hadir karena sedang sakit. Nah, untuk presentasi kali ini ada 5 topik pembahasan yaitu ada definisi, fungsi, faktor, dan prinsip perhatian. Nah, yang pertama, apa sih itu definisi motivasi dan fungsi motivasi? Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Mary. Pada Mary, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang definisi dari motivasi dan pembelajaran perhatian dalam pembelajaran. Yang pertama adalah definisi motivasi. Istilah motivasi ini berasal dari kata Latin yaitu movere, yang berarti menggerakkan. Berdasarkan kata tersebut, motivasi berarti menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu. Misalnya, seseorang ingin mempunyai suatu kemampuan untuk dapat melaksanakan kegiatan tertentu, maka dia akan tergerak untuk melakukan usaha-usaha agar kemampuan tersebut dapat tercapai. Next. Nah, yang kedua ada definisi perhatian dalam belajar. Menurut Donald Broadbent pada tahun 1953, perhatian disebut juga dengan atensi, merupakan salah satu dari sekian banyak gejala psikologis pada diri manusia. Dalam perhatian terjadi beberapa aktivitas jiwa yang melibatkan otak dan indera. Perhatian timbul karena aktivitas seseorang yang berasal dari apa yang dilihatnya. Next. Nah, apa sih fungsi motivasi? Menurut Umar Hamaid, yang pertama itu bisa mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Kita pasti punya kan cita-cita atau harapan yang mendorong kita untuk melakukan usaha agar cita-cita tersebut tercapai. Nah, itu adalah salah satu dari fungsi motivasi. Yang kedua adalah sebagai pengarah untuk mencapai tujuan kita. Yang ketiga adalah sebagai penggerak. Misalnya, kecepatan seseorang dalam melakukan tugas bisa ditentukan dari motivasi diri dalam seseorang. Selanjutnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu ada cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua itu ada kemampuan siswa. Misalnya seseorang ingin lebih rajin untuk membaca, maka dia harus memiliki kemampuan dasar yang dimilikinya seperti mengerti bahasanya atau juga bisa mengenali angka dan huruf. Selanjutnya adalah kondisi siswa. Jika siswa tersebut sakit atau marah-marah, maka motivasi belajar juga bisa menurun. Nah, yang keempat ada kondisi lingkungan siswa. Nah, kondisi lingkungan siswa ini mencakup lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, dan bisa juga lingkungan alam. Nah, jika lingkungan ini aman, tertib, maka motivasi belajar pun dapat meningkat. Nah, yang terakhir adalah upaya guru dalam membelajarkan siswa. Nah, aku punya cerita nih tentang bagaimana upaya guruku waktu SD untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi guruku ini punya suatu program namanya Student of the Month. Jadi untuk siswa yang nilainya bagus dan siswa yang mempunyai sikap yang baik, dia bisa dipasang fotonya di suatu papan yang bertuliskan Student of the Month. Nah, ini adalah salah satu upaya wali kelasku agar motivasi belajar dapat meningkat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mary atas penyampaian materinya. Dilanjutkan, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Dito. Kepada Muhammad Dito, saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhatian belajar. Perhatian belajar ini terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama dari perhatian siswa, yang kedua dari perhatian gurunya itu sendiri. Yang pertama dari siswanya. Terdapat keaktifan. Keaktifan belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari peserta didik dan pendidik. Dari segi peserta didik, belajar dialami sebagai suatu proses, maka mengalami proses mental dalam menghadapi bahan ajar. Dari segi pendidik, proses pembelajaran tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang suatu hal. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu dan mempunyai kemauan dan kemampuan sendiri. Lalu yang kedua adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam diri peserta didik terdapat banyak kemungkinan dan potensi yang akan berkembang. Potensi yang dimiliki peserta didik berkembang ke arah tujuan yang baik dan optimal jika diarahkan dan mempunyai kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Lalu Edgar Dale dan Umar Hamid mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dale mengadakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat yang paling konkret ke yang paling abstrak, yaitu dikenal dengan kerucut pengalaman. Lalu yang ketiga adalah perubahan individu. Perubahan individu ini pada dasarnya setiap individu merupakan suatu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama baik dari aspek fisik dan psikis. Umar Hamalik mengemukakan bahwa perbedaan individu dapat dilihat dari dua sisi, yakni horizontal dan vertikal. Perbedaan horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, kecerdasan, bakat, minat, dan emosi. Lalu perbedaan dari segi vertikal yaitu perbedaan individu dalam aspek jasmania, seperti bentuk badan, tinggi, besarnya badan, dan sebagainya. Dalam perubahan individu ini terdapat klasifikasi tipe belajar peserta didik yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah tipe auditif, yaitu kecerdasan peserta didik dalam menerima pelajaran itu melalui pendengarannya. Lalu yang kedua adalah tipe visual, kecerdasan peserta didik dalam menerima informasi melalui media video ataupun audio, visual lain yang bisa dilakukan dengan melakukan penglihatan. Yang ketiga adalah tipe motorik, yaitu mudah menerima pelajaran melalui gerakan. Lalu yang terakhir adalah tipe campuran, yaitu peserta didik mudah menerima pelajaran melalui penglihatan dan pendengaran. Lalu di sini adalah implikasi terhadap guru untuk menerapkan prinsip perhatian. Yang pertama adalah perhatian guru terhadap siswa. Sebagai tenaga pendidik, hendaknya memiliki bahan ajar yang menarik untuk siswanya, agar siswa terangsang untuk senang dalam belajar yang diberikan oleh gurunya. Sebagai contoh adalah guru harus bisa membuat bahan ajar yang mengandung suatu topik masalah untuk menarik perhatian siswa, dan siswa dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah itu sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari. Lalu yang kedua adalah keaktifan guru. Keaktifan guru ini harus bisa menjamin bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam keaktifan kelas. Guru juga harus bisa menuntut siswa agar dapat mencari, mendapatkan, dan mengetahui cara mengolah materi belajarnya. Lalu yang terakhir adalah keterlibatan guru. Keterlibatan guru dari guru inilah yang harus disiapkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Karena untuk mempersiapkan media-media ajar yang menarik, siswa juga dapat mencoba media yang guru berikan kepada siswanya. Tidak hanya media secara fisik yang bisa diberikan oleh guru, tetapi juga media secara software dengan tampilan yang menarik bisa merangsang siswa untuk memperhatikan guru selama guru menerangkan di dalam kelas. Lalu selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah tayangan video media pembelajaran menarik. Bisa disimak.
Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan materi pembelajaran tingkat SD ini karena tadi ada kabar yang nggak kedengaran suaranya. Jadi di sini itu ada bisa menggabungkan tipe kecerdasan sebagai tipe campuran, yaitu bisa mendengarkan, melihat, dan praktek dalam media pembelajarannya. Di sini adalah berbagai kendaraan yang bisa difungsikan sesuai dengan keadaan yang ada di jalur transportasi dengan menggunakan media visual dengan menggunakan pensil untuk bisa mengetahui motor itu seperti jalurnya itu di mana, kereta itu di mana. Lalu di sini ada media pembelajaran matematika. Di sini ada materi matematikanya itu penjumlahan. Pertama adalah 10 ditambah 21, maka 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Tapi jika konsepnya berbeda, 17 ditambah 36, 7 ditambah 6 sama dengan 13, 1 ditambah 3, 4, maka 1 yang tadi 13 naik ke atas menjadi ditambahkan seluruhnya menjadi hasilnya 5. Jadi seperti itu contoh media pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam berbagai tingkat yang tadi itu dari tingkat bisa kita praktekkan dari tingkat TK dan SD. Mungkin kalau dari SMP itu kita bisa praktek apa ya? Misal membuat patung dari media gipsum. Terus kalau SMA itu kita bisa praktek-praktek di laboratorium seperti membuat roket dan semacamnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Dito untuk penyampaian materinya. Karena sesi presentasi sudah selesai, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Untuk mempersingkat waktu, kelompok kami hanya menampung 3 pertanyaan saja. Ada Puji, Fairuz, dan Agnia. Kepada Puji dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu kan tadi ada cita-cita siswa, kemampuan siswa, kondisi lingkungan siswa, dan lainnya. Nah, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya motivasi belajar pada siswa? Gitu, makasih.
Baik, gimana kelompok 8 kelas B udah jelas? Sudah. Sudah. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Agnia. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Agnia Fazafina dari kelas B, izin bertanya, yaitu bagaimana cara mengatasi jika motivasi peserta didik dalam pembelajaran terus menurun. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Agnia. Untuk pertanyaan terakhir ada Fairuz. Fairuz, dipersilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Pertanyaannya, bagaimana jika peserta didik sudah termotivasi, namun hasil yang dicapai tidak seperti yang dibayangkan, sehingga motivasi peserta didik pun menurun? Apa yang harus dilakukan tenaga pendidik terhadap peserta didik tersebut? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Fairuz. Untuk itu, kelompok 8 kelas B izin berdiskusi dahulu. Presentasi saya kembalikan kepada moderator kelas A. Baik, terima kasih Dita sebagai moderator kelas B. Selanjutnya, kelompok kelas A izin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Syafiq akan dijawab oleh Raden. Kepada Raden, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Syafiq yang berupa rumor bahwa seorang anak yang hidup di kondisi yang keluarga kurang harmonis biasanya akan berdampak pada motivasi belajar anak tersebut, yang mana bisa membuat siswa tersebut kehilangan semangat, ya kan? Menurut saya pribadi, hal tersebut bisa saja terjadi karena terdapat faktor-faktor yang tadi sudah saya jelaskan yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, yang salah satunya itu lingkungan siswa di sekitarnya. Akan tetapi tidak semua anak itu akan menurun motivasinya karena lingkungan tersebut. Lingkungan keluarga saja, karena anak tersebut memiliki lingkungan sekolahnya dan juga memiliki motivasi diri sendiri untuk mencapai tujuan dan cita-citanya gitu, yang dapat membantu meningkatkan motivasi anak tersebut. Nah, segitu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, dari yang lain apakah ada yang mau ditambahkan? Atau ada sanggahan? Oke, jika tidak, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang diajukan oleh Fahri, akan dijawab oleh Januar Bagas. Pada Januar Bagas, saya persilakan. Baik, terima kasih Nazwan. Jadi, Fahri menanyakan tentang kriteria murid yang kurang motivasi dan memang tidak memiliki motivasi. Jadi, murid yang kurang motivasi menurut saya adalah murid yang sulit membagi waktu dan selalu menyampingkan tugas sekolah, namun selalu mengumpulkan walaupun telat. Terus merasa ketakutan akan ketidakdisiplinan dirinya. Dan juga memiliki lingkungan belajar yang tidak kondusif yang memungkinkan seorang siswa tersebut tidak dapat belajar dengan baik. Lalu, murid yang tidak memiliki motivasi sama sekali dalam belajar memiliki kriteria yaitu tidak adanya hasrat dan keinginan berhasil, tidak adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, tidak adanya harapan dan cita-cita masa depan, dan merasa tidak ada kegiatan yang menarik dalam belajar. Sekian jawaban saya. Apakah cukup? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih juga, Fahri. Baik, terima kasih Bagas dan terima kasih Fahri. Apakah ada yang disanggah atau menambahkan? Boleh dipersilahkan. Oke, karena nggak ada, mari kita simak lagi pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh Muhammad Juraisi dan akan dijawab oleh Saudara Nazwar. Kepada Saudara Nazwar, saya persilahkan. Baik, izin menjawab ya. Tadi pertanyaannya kan di saat saya belajar mandiri seperti mengerjakan tugas, terkadang tiba-tiba tidak ada petir dan tidak ada hujan, tiba-tiba saya mengundur waktu untuk mengerjakan tugas tersebut.
dalam situasi tersebut, apakah saya kurang motivasi belajar dan kurang fokus belajar, serta bagaimana mengatasinya. Oke, menurut kelompok saya nih, kondisi tersebut merupakan kondisi kurangnya motivasi dalam belajar. Maka dari itu, dalam belajar kita membutuhkan motivasi, karena tadi yang sudah dijelaskan ya, motivasi itu adalah usaha yang didasari untuk mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong dan bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Karena dengan motivasi itu siswa akan lebih terdorong untuk belajar. Dan ada juga faktor yang dapat mempengaruhi siswa dalam belajar nih. Yang pertama ada faktor internal, faktor dari dalam siswa, yakni faktor kondisi jasmani dan rohani siswa. Dan juga ada faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Mungkin segitu jawaban dari saya. Kepada Muhammad Juaraisi, apakah sudah terjawab? Udah. Oke, terima kasih Nazwar jawabannya. Baik. Oke, sama-sama. Dari teman-teman yang lain nih, apakah ada yang mau disanggah atau mau menambahkan? Boleh saya persilahkan sambil menunggu kelompok kelas B untuk menjawab pertanyaan. Boleh. Ya, karena tidak ada yang mau ditambahkan dan sanggahan, saya kembalikan kepada moderator kelas B. Baik, terima kasih Najwan. Langsung saja kepada Dito untuk menjawab pertanyaan dari Fuji. Izin menjawab pertanyaan dari Fuji itu kan, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya motivasi belajar pada siswa? Faktor-faktornya ada, pertama itu kemampuan guru. Kemampuan guru ini berpengaruh dari cara belajarnya dalam satu kelas. Karena guru sebagai fasilitator untuk terciptanya suasana belajar dalam kelas itu yang interaktif. Karena hal ini terjadi, guru biasanya itu tidak menguasai materi dan tidak variatif dalam mengajarnya. Lalu yang kedua ada kemampuan peserta didik. Kerap kali peserta didik tidak memahami materi yang guru sampaikan, sehingga peserta didik perlu bertanya dengan jelas kepada guru. Dan juga saat guru bertanya kepada siswa, maka siswa harus berani untuk menjawab walaupun salah. Karena biasanya kalau sepengalaman kita gitu, kita udah bisa ngejawab pertanyaan dari guru aja, kita udah ada motivasi, wah keren nih, udah bisa jawab pertanyaan dari guru. Nah itu modal awal dari peserta didik itu untuk bisa meningkatkan motivasi dalam belajar. Lalu adalah sarana dan prasarana. Biasanya kalau peserta didik tidak termotivasi dalam belajar, kendalanya dari sarana dan prasarana yang tidak mendukung dalam pembelajaran. Lalu keadaan orang tua peserta didik atau keluarganya, keadaan yang sedang tidak baik-baik saja dalam keluarga peserta didik ini bisa berpengaruh besar terhadap peserta didik, sehingga peserta didik ini mengalami depresi atau banyak pikiran terhadap masalah yang sedang dialami orang tua maupun keluarganya. Lalu yang terakhir adalah kondisi lingkungan siswa. Kondisi lingkungan siswa ini bisa tempat tinggalnya, bisa kondisi sekolahnya, karena itu berpengaruh motivasinya itu, misal teman-temannya itu pada rajin-rajin gitu. Nah, kita itu
bisa termotivasi untuk bersaing dengan mereka-mereka yang rajin. Sekian jawaban dari saya. Apakah terjawab, Puji? Terjawab, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya kepada Mary akan menjawab pertanyaan dari PP. Virus. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Virus, yaitu bagaimana jika peserta didik sudah termotivasi, sudah mendapat perhatian, namun hasil yang dicapai tidak seperti yang dibayangkan, sehingga motivasi peserta didik pun menurun. Apa nih yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik kepada peserta didiknya? Nah, pertama, kita bisa mengevaluasi agar lebih mudah mencari tahu apa faktor-faktor yang menyebabkan motivasi siswa itu menurun gitu. Nah, mungkin aja karena metode pembelajaran itu kurang cocok dengan karakteristik dari siswa. Jadi kita bisa melakukan inovasi dalam pembelajaran. Bahkan kita bisa juga untuk melibatkan siswa dalam pemilihan metode pembelajaran agar pembelajaran jauh lebih efektif dan efisien. Contohnya, misalnya siswa ini ternyata merasa bosan dengan metode ceramah, dengan evaluasi, dan kita tahu faktor-faktornya, ternyata karena metodenya kurang cocok, bisa diganti dengan diskusi antar sebaya gitu. Terima kasih. Apa menjawab, Virus? Baik, terima kasih. Baik, yang terakhir menjawab pertanyaan dari Agnia, dipersilakan kepada Muhammad. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Agnia itu bagaimana cara mengatasi jika motivasi peserta didik dalam pembelajaran itu menurun. 5 cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pertama adalah meningkatkan kualitas guru. Di sini kualitas guru itu sangat diperlukan untuk menyampaikan materi yang dikuasainya. Karena seringkali guru ini tidak menguasai materi yang dipelajarinya. Jadi materi dari media pembelajaran juga kadang suka nggak nyambung. Terus yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Fasilitas ini sangat dibutuhkan oleh siswa agar suasana pembelajaran itu mendukung untuk proses belajarnya. Lalu yang ketiga adalah metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat ada memanfaatkan media belajar. Yang kelima adalah melakukan evaluasi pembelajaran secara bersama-sama. Evaluasi di sini bisa ujian, bisa melakukan refleksi-refleksi dalam bentuk kesimpulan maupun lainnya. Apa menjawab, Agnia? Baik, terima kasih sudah cukup menjawab. Ya, baik. Terima kasih. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah dengan ini sesi diskusi telah selesai. Untuk mengukuhkan jawaban dari pertanyaan yang teman-teman ajukan, mari kita simak tanggapan dari Bapak Rusman dan Bapak Budi Setiawan. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih ya untuk kelompok yang pertama, kelompok A ya. Baik, terima kasih untuk Muhammad Nazwan ya, Zanuar Bagas, Muhammad Nazwan dan juga Raden yang sudah memaparkan secara jelas ya tadi tentang motivasi dan perhatian. Ada 3 penanya tadi, saya hanya sedikit menambahkan, mungkin nanti Pak Budi juga kalau mau menambahkan persilahkan. Yang pertama tadi dari Syafiq Akbar ya.
Syafiq Akbar itu tanggapan terhadap rumor anak yang kurang harmonis, biasanya itu ya memiliki masalah ya, terutama dengan motivasi dan perhatian. Dan sepertinya itu bukan rumor lagi ya, dan memang secara psikologis ya, kalau rumah tangga yang tidak harmonis, broken home gitu ya, atau orang tuanya yang killer segala macam, itu pasti ada permasalahan ya bagi anak itu sendiri ya. Jadi kalau ada anak yang minder gitu ya, atau seperti ketakutan gitu ya, itu biasanya orang tuanya ya killer gitu ya. Dia tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat segala macam, baru bertanya disentak gitu ya, dimarahin, itu akan berefek biasanya. Termasuk untuk motivasi ya. Salah satu motivasi perhatian itu bagi orang tua yang baik gitu ya, yang demokratis, untuk sekolah juga kan diberi semacam ya pendapat gitu ya, diberikan semacam pilihan-pilihan, kesempatan yang luas untuk belajar, termasuk kalau untuk kuliah juga orang tua yang demokratis itu ya akan memberikan sesuai dengan interestnya gitu, minat bakat kemampuannya. Tapi kalau orang tua yang otoriter gitu ya, yang killer gitu ya, biasanya ya langsung di judgment aja gitu. Kamu harus kuliah di jurusan ini, prodi ini, harus jadi ini. Gitu. Nah itulah yang membuat tadi ya motivasinya rendah, perhatiannya juga kurang. Ya silakanlah, mungkin ada nggak Anda yang dipaksa oleh orang tua harus masuk ke Tekpen gitu. Nah itu berarti kalau Anda dipaksa, ciri keluarga kurang harmonis. Artinya orang tuanya tuh tidak ngerti psikologi gitu ya. Dia main paksa saja, harus A, harus B, harus Tekpen gitu ya. Nah, tidak diberi kesempatan untuk bertanya dulu ke anaknya, Anda senang apa, mata pelajaran apa, senang di bidang apa gitu ya. Itu ya ciri kurang harmonis kan macam-macam ya. Bisa tidak tidak demokratis orang tuanya, atau tadi otoriter gitu ya, killer gitu ya, atau main paksa gitu. Bisa broken home tadi ya, misalnya bercerai atau meninggal gitu ya, salah satu atau dua-duanya, itu kan akan berefek gitu ya terhadap motivasi. Nah, saya yakin kalau Anda dipaksa ya belajar di bidang tertentu, di prodi tertentu, itu pasti gitu motivasinya beda dengan yang interest Anda di bidang itu. Misalnya Anda senang Tekpen dari dulu gitu ya, sejak SD, SMP, SMA, lalu Anda kuliah di Tekpen, itu akan beda. Ya, perhatian, motivasi dan segala macam. Itu karena ada panggilan jiwa gitu ya, interest itu kan minat ya, bakat dan kemampuan. Dan setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi saya kira untuk Syafiq ya bukan hanya rumor lagi, itu sudah jadi ya kenyataan lah ya, rata-rata yang bermasalah, yang kurang motivasi, yang kurang perhatian ya, salah satunya itu dari efek kurang harmonis di rumah tangganya ya gitu. Atau kalau orang tuanya seperti di sinetron Jumat Ketemu Jumat, itu juga bermasalah ya. Jumat itu identik dengan sama-sama pemarah gitu ya. Jadi mereka bertengkar terus ya, itu tidak harmonis gitu. Ya, jadi rumah tangga itu tidak harmonis. Bapak ibunya tuh tiada hari tanpa bertengkar gitu. Ini efek pasti ke anaknya. Mungkin nanti dari perhatian, motivasi. Kalau dia kurang perhatian di rumah, nah dia akan mencari perhatian di luar. Di kelas, di luar ya, di lingkungan masyarakat ya. Nah, makanya ada yang curiga kan kalau anak itu rambutnya dicat, lalu berdiri disemprot itu. Nah, itu katanya sih ciri-ciri di rumah kurang perhatian. Jadi dia mencari perhatian di luar gitu ya, bikin rambut dicat warna 7, lalu disemprot yang supaya keras gitu, berdiri gitu ya. Jadi kayak duren gitu. Nah, itu ciri-ciri. Atau yang di kelasnya suka bikin gaduh, ya pokoknya pengen cari perhatian lah, karena di rumah kurang perhatian itu biasa. Nah, itu pasti ya seperti itu saya pikir ya. Nah, makanya kita jangan sampai seperti itu, nanti dicurigai kita
dari keluarga broken home, gitu. Keluarga kurang harmonis, atau keluarga yang tadi ya, yang tidak demokratis segala macam. Sekiranya itu tambahan dari saya buat Syafiq ya. Jadi betul adanya gitu Syafiq ya. Biasanya yang kurang motivasi, kurang perhatian, atau yang cari perhatian di luar, atau yang malas-malasan itu ada masalah biasanya ya dalam rumah tangganya. Termasuk kalau orang tuanya tadi ya terlalu memaksa ngambil jurusan, disuruh memaksa belajar, gitu ya. Itu istilahnya bagi anakku sudah jatuh ketimpa tangga gitu Syafiq ya. Ya, ini banyak terjadi di Indonesia dan jangan-jangan Indonesia tidak maju-maju ya karena ini pertanyaan Syafiq ini ya. Jadi banyak orang tua yang tidak memahami potensi anaknya, interest, minat, bakat anaknya gitu. Ya sehingga dia diberikan lingkungannya tidak pas, dipaksakan belajarnya tidak pas, dimasukkan ke jurusan yang prodi yang tidak pas. Nah, itu yang terjadi kadang-kadang seperti itu. Banyak orang tua yang otoriter seperti itu. Itu masalah, ya, masalah. Akhirnya anak tidak berkembang potensi dirinya, ya, padahal dia harusnya bisa berkembang. Mengapa dia tidak berkembang? Karena dia mempelajari, ya, dipaksakan yang tidak dia sukai, interest tadi. Ya. Makanya orang tua yang baik itu jangan memaksakan. Ya, ini terjadi pada keluarga saya ya. Saya dulu ponakan saya itu kata kakak saya udah masuk tekpen aja gitu. Saya dilarang. Ntar dulu Kang Rini kata saya. Kakak saya kan Kang Rini. Kata saya Rini nggak boleh begitu. Ke anak itu tidak boleh ikut Rusman gitu. Ke tekpen biar jadi dosen. Belum tentu. Kata saya ke anak itu tanya dulu dia sukanya, interestnya, minat bakatnya apa. Dan saya langsung yang nanya tuh ke Indah namanya. In, kamu senang apa? Belajar di SMA ini. Kimia, Mang. Ya udah kamu silakan kuliah, ambil jurusan kimia, saya bilang, pendidikan kimia. Akhirnya kuliah ngambil di kimia di UP di sini. Alhamdulillah tuh, cum laude ya. Lalu di S2 juga di sini di kimia dan sekarang jadi dosen di Untirta, Banten. Sekarang lagi S3 nih di kimia juga. Itulah sebagai contoh saja ya, Syafiq Akbar ya. Jadi kalau anak diberikan kesempatan sesuai dengan interest dan bakatnya akan berkembang baik. Saya yakin kalau dia masuk tekpen belum tentu jadi dosen tekpen. Saya yakin itu karena dia kan bisa aja tidak suka. Kalau saya kan dari SPG gitu ya. Saya kan dari pendidikan, saya pengen jadi guru dulu ya. Dan saya pengen kuliah ngambil jurusan apa bingung. Karena saya dilatih untuk jadi guru SD gitu. Wah, ini yang tekpen kurtek ini pas ini. Karena kan saya belajar kurikulum, belajar teknologi media gitu kan di SPG dulu, berarti nyambung nih. Gitu kan. Ya makanya saya bagus kan. Gitu nilainya bagus, cum laude, bisa jadi ketua hima dan jadi dosen kan begitu. Itulah contoh ya. Dan orang tua saya termasuk tidak otoriter gitu. Ya, saya nanya saya mau kuliah ke Bandung ngambil apa terserah kamu senangnya apa gitu. Nah ini luar biasa nih. Padahal bapak saya lulusan SR gitu. Tapi dia nggak mau maksa gitu. Harus ini harus itu terserah saya katanya. Akhirnya saya memilih yang saya sukai, yang saya interest, yang saya berbakat, yang minat. Akhirnya ya itu baik. Itu contoh ya saya pikir ya real seperti itu. Dan ada satu lagi contohnya sama ponakan juga dari istri gitu ngambil ke tekpen kan. Cuma saya belum sempat ngomong begitu langsung daftar gitu ya. Saya nggak tahu tahu masuk tekpen gitu ya. Akhirnya kan ya nilainya pas-pasan gitu. Mungkin dia tidak suka tapi orang tuanya maksa biar kayak kakak iparnya gitu seperti itu. Ini real saya pikir terjadi di keluarga saya gitu. Ya akhirnya nilainya tadi gitu pas-pasan. Susah juga kan nyari kerjanya kalau pas-pasan itu. Harusnya yang bagusnya yang cum laude gitu ya. Itu insya Allah cepat itu kerjanya. Itu yang salah bukan anaknya bodoh itu saya pikir ya. Anaknya tidak suka apa yang dia pelajari karena bukan interest, bukan minat bakat di bidang itu. Oke ya, satu tambahan ini karena waktu. Oke, Jurais ya. Tiba-tiba motivasi belajar hilang. Cara mengatasinya bagaimana? Ya, motivasi itu fluktuatif ya. Motivasi itu fluktuatif ya. Tergantung suasana hati, suasana jiwa. Itu yang intrinsik ya. Lalu yang ekstrinsik tergantung iming-iming. Hadiah.
Jadi kalau dikasih hadiah itu langsung muncul ya. Jadi cara mengatasinya tadi Syafiq ya. Jadi kalau intrinsik yang muncul tadi ya tiba-tiba tidak ada motivasi hilang tanpa sebab ya dikasih motivasi ya dengan cara verbal misalnya. Kasih motivasi terus menerus itu akan muncul itu ya motivasinya. Nah, kalau di kelas ya tadi ya bisa bergonta-ganti media, bisa gonta-ganti metode tadi yang kata Harul itu ya itu silakan tuh ya. Bisa jadi karena ceramah awalnya dia suka matematik atau gurunya ceramah terus lama-lama hilang gitu motivasinya, nggak suka gitu. Ya mungkin gantilah dengan praktek, dengan uji coba, dengan diskusi gitu ya. Mungkin dia senangnya ngomong gitu kan diskusi bagus gitu ya. Gitu. Jadi silakanlah ya banyak ya hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi itu ya. Kalau ekstrinsik ya dengan cara diberikan iming-iming hadiah ya bonus gitu ya. Bagi anak SD itu masih bagus tuh kasih permen ya. Kalau untuk yang dewasa kasih buku saku, buku-buku kecil gitu ya untuk memotivasi itu boleh ya. Ya, atau ya diberikan nilai sesuai dengan kemampuan juga motivasi ya. Sekira banyaklah cara dilakukan untuk memberikan motivasi apabila down gitu ya, tiba-tiba menghilang. Pasti itu ada masalah dalam dirinya. Makanya pendekatan pribadi, individu itu bagus ya. Jadi guru bertanya, jangan dimarahin. Ya. Ini kadang-kadang juga sih salah ya. Guru orang tua itu kalau anak lagi begitu teh langsung dimarahin. Kamu kenapa sih jadi orang pemalas sekali ini sekali? Yang bagus itu ditanya, jangan dimarahin langsung itu malah akan menjadi-jadi dia semakin berontak, semakin menutup diri. Itu namanya introvert nanti lama-lama ya. Kata psikologi itu anak yang dimarahin terus itu lama-lama jadi introvert. Tertutup, tidak menerima gitu ya, menyendiri, gagal, ya penakut gitu karena sering dimarahin seperti itu. Jadi yang bagus itu kalau ada perubahan tadi kata Jores langsung tiba-tiba dia malas, tiba-tiba dia nggak seperti biasa, nggak ada gairah, itu ditanya oleh orang tua, oleh guru, ada apa? Ada yang bisa Bapak Ibu berikan nggak solusi? Kok kamu ada perubahan gini gitu ya. Pendekatannya dengan pendekatan hati lah ya, dari hati ke hati, jangan dari otoriter tadi dimarahin apa gitu. Ini pernah ada cerita itu ya, itu terbantu oleh portofolio ya. Jadi ada anak yang masuk pas kelas 5 itu selalu kesiangan gitu ya, selalu ngantuk di kelas, ketiduran. Nah ini guru itu tiba-tiba negatif gitu, ini anak nggak bener nih. Misalnya si Jures ini nggak bener nih, ya ini anak error nih, nggak punya motivasi, datang ke kelas ngantuk, tidur, matanya juga merah, ya. Tapi ibu itu tersentak kaget setelah baca portofolio kelas 4. Si Jures itu wah luar biasa, dia pintar, dia rajin. Aneh kan guru ini, kenapa ya kok yang saya lihat kelas 5 kok anak ini negatif gitu. Kok pas baca portofolio kelas 4 kok positif. Nah akhirnya kan nanya tuh gurunya, Juresi ada apa? Kamu kok selalu kesiangan, kamu kok selalu ketiduran, kamu kok lemes aja, nggak punya motivasi, nggak bergairah, kurang perhatian. Lalu si Jures itu cerita kan, oh iya Bu, saya baru saja Bu, pas masuk naik kelas 5 ini, Bapak saya udah meninggal duluan Bu. Nah Ibu saya juga meninggal Bu, sebulan yang lalu. Jadi saya selalu kesiangan tuh, saya selalu ngurusin adik-adik saya dulu Bu, 3 orang gitu. Ya. Nah itu baru terbuka. Jadi gurunya jadi positif, tadinya negatif itu. Lalu dia beri perhatian, beri motivasi, malah sukses tuh. Ya itu ada videonya itu. Ya, tapi nggak bisa saya putar karena waktu juga ini ya. Dulu saya dapat video itu dari penataran itu ya, tentang portofolio gitu. Artinya itulah guru perlu membuat folder portofolio tentang anak gitu. Ya supaya nanti ketahuan seperti tadi ada perubahan itu tahu ya. Oke, Pak Hari, identifikasi murid yang memiliki motivasi dan tidak memiliki, ya itu bisa ya, bisa. Itulah caranya tadi Pak Hari ya, dengan membuat portofolio ya Pak Hari. Jadi portofolio itu penting ya, folder itu penting. Jadi guru yang baik itu setiap anak punya portofolio
Ya, kalau ada kejadian yang ekstrim, yang tidak biasa ditulis. Ya, nanti baru diambil judgement untuk mengisi rapot supaya rapot jangan sama. Tingkatkan prestasimu. Walaupun ranking 1 tidak punya ranking, nilai terakhir dari bawah juga tingkat seperti itu nggak benar. Jadi guru nggak punya portofolio. Nah, kalau punya portofolio Muhammad Fahri ya, itu identifikasi. Jadi nanti guru bisa menjudgment nilai akhir itu, oh anak ini dari sekian yang saya catat kecenderungannya seperti ini. Ya, bagaimana motivasinya, bagaimana perhatiannya, bagaimana prestasinya segala macamnya. Nah, baru nanti disimpulkan. Ya, misalnya Muhammad Fahri dari segi ini sudah baik, tetapi mohon oleh Bapak Ibu guru ditingkatkan untuk keberanian ini. Tahu dari mana? Dari portofolio itu Fahri ya, untuk mengidentifikasi gitu ya. Itu silakan. Ya, banyak cara lah, banyak cara. Bahkan boleh dengan tes psikologi. Itu boleh, langsung akan ketahuan anak itu interestnya kemana, minatnya di mana gitu ya, bakatnya di mana, itu bisa ketahuan. Bahkan di sekolah-sekolah kan suka ada ya tes prestasi, ya tes kesulitan belajar diagnostik, tes penempatan ya, tadi untuk melihat interest, minat, bakatnya segala macam itu ada tes psikologinya. Itu bisa dilakukan Varia untuk mengidentifikasi. Tapi kalau oleh guru orang tua diperhatikan tingkah laku, perilaku, attitude setiap hari itu diperhatikan, lalu bisa diambil kesimpulan, oh anak saya tuh bidangnya ini ya, dia sukanya ini, buktinya kan gini. Oh anak saya ternyata bidangnya ini ya, saya perhatikan selama setahun ini kok dia lebih cenderung begini, gitu. Seperti itu. Ya, dia dikasih radio yang udah rusak, diutak-atik jadi benar. Nah ini senang elektronik gitu ya, Pak Hari. Nanti kuliahkan di elektro itu, nanti bisa bikin radio sendiri. Ya, bisa bikin alat pendeteksi sendiri segala macam itu silakan. Oke, saya kira tambahan dari saya itu ya karena waktu sebenarnya masih banyak yang perlu ditambahkan tapi ya cukuplah itu sebagai penambahan dari kelompok tadi ya. Tadi juga sudah bagus ya dari Najwa, dari Bagas, dari Najwa, Raden ya. Saya kira itu dari saya. Mangga moderator mau ke Pak Budi dulu boleh, kalau tidak ada ya bisa langsung ke kelompok B. Mangga Dita. Baik, terima kasih kepada Bapak Rusman. Pak Budi, ada yang mau ditambahin? Atau langsung kelompok B? Bisa langsung, Bapak. Oh, langsung aja, mangga ya. Mohon, Bapak. Nah, kurang puas mah cari sendiri jawabannya ya Pak Budi ya. Silakan kelompok B untuk menjawab pertanyaan. Tadi ada 3 juga ya. Pertanyaannya dari Puji, Agnia, dan Virus. Silakan. Sudah dijawab Bapak tadi? Oh, semua udah ya? 6 ya? Oh, berarti saya baru 3 ya. Saya menambahkan lagi nih. Masih ada waktu ya. Saya menambahkan lagi untuk Puji, Agnia, dan Virus ya? Iya, Bapak. Oke, yang Puji. Boleh tahu nggak Agnia pertanyaannya apa ya? Ini saya tadi kurang jelas. Dita, pertanyaan Agnia apa intinya? Garis besarnya aja. Bentar, Pak. Atau Agnia juga boleh langsung pertanyaannya tadi apa? Siapa tahu saya bisa menambahkan. Baik, Pak. Saya bertanya seperti ini. Bagaimana cara mengatasi jika motivasi peserta didik dalam pembelajaran terus menurun sekian? Oh, hampir sama dengan Pak Hari tadi ya. Oke. Oke, jadi untuk Agnia tadi sudah terjawab sedikit ya di Muhammad Fahri, motivasi yang menurun ya. Saya ya ke Puji dulu ya, Puji Rahmawati. Faktor apa saja menurunnya motivasi siswa? Banyak faktor ya tadi. Faktornya ada intrinsik itu ya, keadaan diri sendiri ya, minat ya, pokoknya suasana hati, kerteg hati gitu ya. Kerteg hati itu suasana batin lah ya, itu akan mempengaruhi motivasi intrinsik pada diri individu manusia ya. Jadi makanya itu kita harus belajar ya, banyak baca supaya kita nanti ada pengetahuan, ada ilmu ya seperti itu. Makanya kata Tuhan itu
ya bagi yang muslim ini ya, katanya pengen sukses dunia dengan ilmu gitu. Pengen sukses akhirat dengan ilmu, pengen sukses dua-duanya dengan ilmu. Ilmu ini yang membuat manusia jadi berubah, positif ya, bahagia, lebih baik gitu. Ya seperti itu. Jadi bagi saya itu surga itu adalah suasana batin yang bahagia, senang, itulah surga dunia gitu ya. Makanya itulah yang perlu kita munculkan dalam diri kita ya. Kita harus punya motivasi intrinsik, yaitu apa? Pertama, punya pikiran positif. Ya, itu puji ya. Jadi puji kalau lagi menurun pasti ada hal-hal yang negatif itu dalam dirinya ya. Entah itu jenuh, entah itu benci, entah itu marah, entah itu apapun ya, itu yang membuat jadi suasana hati menurun, bahkan bisa sakit itu puji ya. Jadi karena sakit itu bisa juga dari pikiran. Nah, makanya pikiran kita harus positif. Itu untuk meningkatkan motivasi yang menurun ya. Kita coba ubah yang tadi negatif, kita rubah jadi positif. Insya Allah akan yang tadi menurun jadi naik. Ya, misalnya Anda dimarahin orang tua ya. Akhirnya Anda menurun gitu ya. Anda motivasi menurun untuk belajar, malas dimarahin terus. Coba Anda rubah positif. Ya, positif thinking ke orang tua. Oh, jangan-jangan orang tua saya tuh marahin tuh bukan marah karena benci, karena sayang. Itulah merubah positif ya. Orang tua kan begitu ya. Orang tua tuh ini nggak boleh tuh, bukan berarti dia nggak suka marah ke kita atau memberikan keterbatasan, bukan. Dia tuh kita ubah positif pikirnya. Oh, orang tua saya tuh sayang pada saya. Ini logika apa? Ini real pada kehidupan saya ya. Saya dulu sempat negatif orang tua saya karena waktu kecil saya suka mandi di sungai. Ya, sama teman-teman gitu banyak mandi di sungai. Dan orang tua saya kalau ketemu itu saya pasti marah dan saya dijewer gitu. Dulu saya berpikir negatif, orang tua saya kok nggak baik ya gitu, suka marah, suka jewer. Nah setelah saya berubah jadi berpikir positif, itu saya malah semakin sayang ke orang tua. Oh betul, orang tua saya itu sebenarnya sayang kepada saya. Mengapa saya nggak boleh mandi di sungai? Kan takut hitam kulitnya, kayak sekarang kan udah hitam karena mandi terus. Ya takut kelelep ya, tahu kelelep enggak? Jadi kalau mandi di sungai itu terbawa arus gitu. Yang ketarik arus itu namanya kelelep itu. Kebetulan di sungai desa itu ada semacam gorong-gorong itu ya, ada pulakan air itu. Saya dulu pernah kapok mandi di sungai itu karena saya juga hampir mati itu. Ya, terbawa arus, keputer gitu, masuk ke dalam, tapi Tuhan masih menyelamatkan saya. Terus saya naik lagi ke atas, saya bisa bernapas lagi. Setelah itulah saya nggak pernah mandi di sungai walaupun nggak takut dimarahin, bukan karena memang kapok aja gitu. Jadi ternyata Tuhan yang menginginkan ke saya gitu. Tapi ya saya juga jadi positif. Ya, setelah saya punya kejadian itu saya jadi positif ke orang tua. Oh, orang tua saya tuh bukan marah ke saya nggak boleh mandi di sungai. Itu sayang sebenarnya. Saya takut kelelep itu kan mati gitu. Ya, dan saya kapok mandi di sungai itu setelah saya kelelep itu. Ya. Dan saya juga pernah mandi di laut itu juga kapok saya sama. Karena saya orang pantai, saya sering mandi-mandian di laut gitu ya. Dan itu saya kapoknya sama itu. Ya, saya naik ban, ternyata ombak itu kalau dihempaskan ke darat itu sedikit, lalu menarik ke dalamnya lebih jauh itu. Jadi saya nggak nyadar, lama-lama udah agak ke tengah lautan itu pakai ban itu. Pas saya turun udah kaki udah nggak nempel ke pasir. Wah, saya kelelep itu. Untung ada yang bantu. Nah setelah itu saya kapok mandi di laut ya. Itulah orang tua saya tuh, hati-hati kamu jangan sampai mandi di laut ya. Nggak boleh gitu ya. Dulu kan saya bilang orang tua kan membatasi saya gitu. Saya kan kayak yang lain-lain. Ternyata orang tua sayang. Nah itu ya puji ya, rubah yang negatif jadi positif. Insya Allah nanti yang nurun jadi naik gitu. Semua ya, termasuk diberi sakit ya oleh Tuhan. Jangan marah ke Tuhan dong. Positif. Positif berubah jadi positif. Alhamdulillah saya diberi sakit, Tuhan masih sayang pada saya. Saya disuruh istirahat, kan begitu. Ya Pak Budi. Pak Budi kalau lagi sakit apa tuh jangan marah ke Tuhan, harus bersyukur, disuruh istirahat. Positive thinking lah. Semua kan ada ujiannya gitu. Manusia kan ada ujian. Pasti manusia diberi sakit, diberi resah, susah, takut. Itu ada itu ya. Tuhan akan memberikan sedikit rasa takut, sedikit rasa was-was itu ya. Itu teori kecemasan namanya dalam psikologi. Ya ada itu pasti. Tapi kita positif ya, pasti. Kita logikakan positif itu ya ibarat pohon semakin tinggi makin banyak angin yang menghempaskan ya, meniup, memporak-porandakan. Makin dekat dengan petir ya, menyambar-nyambar. Itulah orang yang sukses,
yang tinggi, yang punya jabatan, itu semakin banyak tantangannya. Harus positif. Coba kalau negatif, menurun tuh Puji, ya. Wah, diomongin, dimarahin atasan. Ya kalau orang jadi dekan kan punya rektor, wakil rektor. Ya rektor ada menteri, ada aja yang marah-marahin. Tapi kalau kita positif, wah ini tantangan, ya. Yang namanya pohon semakin tinggi, semakin banyak hempasan angin, semakin banyak petir menyambar, ya semakin tinggi dengan semakin dekat dengan petir kan, gitu. Artinya ya itulah kita nikmati ini sebagai ujian, tantangan, gitu. Rubah itu yang tadinya kita negatif malah positif jadi tantangan, gitu. Pokoknya itulah intinya Puji ya, untuk merubah yang menurut tuh coba kita berpikir positif supaya naik. Ya, kadang-kadang kita tuh negatif itu Puji ya, dimarahin negatif. Gitu. Harusnya bersyukur, sakit negatif, malah semakin sakit meninggal, gitu ya. Jadi harusnya kita positif, diberi sakit itu positif supaya sembuh. Karena sakit itu juga ada yang dari pikiran, bukan hanya dari makanan, ya, bukan hanya dari kutukan karena dosa, tapi juga ada dari pikiran. Kalau pikiran kita down itu gampang sakit. Ya, kita makan di kaki lima, biasanya nggak pernah sakit. Kok ini makan sakit karena Anda lagi posisi down gitu, dimarahin oleh orang tua, diputusin oleh pacar atau apa. Makanya cepat positive thinking. Ya, Puji nih, Puji Rahmawati punya pacar, misalnya namanya Muhammad Juraisi. Kalau diputusin tuh cepat pergi berpikir positif. Jangan frustasi, pengen bunuh diri, lalu malah sakit. Makan apa aja sakit. Ya makan di kaki lima kok jadi perut sakit, mencret, akhirnya sakit beneran. Kalau diputusin tuh harus berpikir positif. Jangan-jangan ini bukan yang terbaik Juraisi ini buat saya. Terima kasih ya Tuhan sudah ditunjukkan sikap yang kurang baik dari Juraisi misalnya gitu ya. Jadi cepat dirubah positif supaya tidak menurun bahkan frustasi gitu ya. Itu ya Puji ya. Ini contoh ya, bukan berarti Juraisi nggak baik, bukan. Contoh misalnya Juraisi memutuskan Puji. Nah Puji jangan frustasi. Emang dunia cuma sedaun kelor, dunia kan luas ya. Ya cari yang lain, cepat bersyukur, itu cepat positive thinking namanya ke Tuhan. Ya, jangan-jangan itu bukan yang terbaik. Tuhan mungkin sayang kepada Puji sehingga menunjukkan sikap yang kurang baik dari pacar Puji gitu ya, sehingga Puji diputus, ya malah bersyukur. Ya pasti ini bukan yang terbaik. Orang baik-baik akan dapat orang baik-baik. Nah gitu Puji, positive thinkingnya. Oh berarti ini bukan yang terbaik buat saya nih. Kok saya perasaan baik kok dapatnya yang seperti ini gitu ya. Nah itu Puji ya, mau cepet-cepet kan dirubah yang negatif jadi positif, itu akan meningkatkan ya semangat, motivasi hidup, semangat belajar, semangat apapun. Ya kalau Agnia tadi sudah ya tercover oleh Muhammad Fahri tadi, kalau hampir sama juga dengan yang pertama ya, menurun seperti itu. Virus sudah termotivasi tapi hasil belajar menurun, apa yang dilakukan ya? Motivasi itu kan tadi fluktuatif virus ya. Jadi makanya motivasi ekstrinsik itu harus terus menerus. Jadi virus kalau jadi guru, jadi orang tua, jadi kakak itu selalu memberi motivasi kepada adiknya, kepada anaknya, kepada peserta didiknya. Terus menerus gitu ya, continuous. Dan ingat, motivasi ekstrinsik yang berulang-ulang itu akan mengendap jadi motivasi intrinsik virus ya. Jadi kita jadi guru, jadi orang tua jangan pernah bosan memberi motivasi. Ingat, motivasi adalah motor penggerak. Ya. Jadi kalau di sepeda motor dan mobil, motivasi itu adalah mesinnya. Mesin sebagai motor penggeraknya. Kebayang tidak manusia kalau tidak punya motivasi? Pasti dia tidak akan efektif hidupnya, tidak akan sukses. Karena tidak punya penggeraknya gitu untuk berusaha ya, seperti itu, untuk belajar, untuk ikhtiar. Ingat loh, saya kasih tahu ya, takdir adalah wadah, nasib adalah isinya. Nah Tuhan memberikan takdir yaitu wadah. Anda harus merubah wadah itu dengan mengisinya yang maksimal yaitu nasib. Jadi nasib itu dirubah oleh manusia ya. Manusia berubah nasibnya sendiri. Jadi kalau Anda sukses tidak sukses itu tergantung Anda. Ya Tuhan mah sudah yang terbaik memberi wadah. Semua dikasih wadah yang sama. Yaitu kesempatan untuk sukses, berhasil, untuk jadi orang yang luar biasa. Nah, silakan tergantung Anda mengisi wadah itu, ya. Jadi kalau misalnya virus pengen nilainya E, ya, itu berarti harus ikhtiarnya maksimal. Ya, kalau yang dapat A maksud saya bukan E. Tapi kalau yang dapat E, nggak usah belajar lah, nggak usah masuk kuliah, tidur-tiduran aja.
insya Allah dapat E itu. Itulah artinya nasib, ya, ikhtiar, usaha kita, ya. Jadi Tuhan tidak mentakdirkan virus nilai teori belajar ini E gitu. Ya, dikasih kesempatan silakan, virus maunya A, B, C, D, E, F kalau ada gitu ya. Kalau A, tunjukkan ikhtiarnya untuk mengisi wadah tadi, ya, mengisi takdir tadi dengan ikhtiar yang maksimal, belajar yang rajin, bikin makalah yang bagus, diskusi juga, baca-baca sumber, nanti banyak bertanya, menjawab, menambahkan. Nah itu berarti pengen A kan begitu. Tapi kalau jangan bertanya, bikin makalah cukuplah 2 lembar, hadir selama 14 kali, 16 kali cukuplah 4 kali, insya Allah itu. Berarti Anda pengen E gitu. Ya seperti itu. Jadi yang namanya nilai itu bukan takdir. Nilai itu nasib. Ya takdir sih sama. Tuhan memberikan kesempatan A gitu. Wadahnya A itu. Tapi Anda mengisinya B ya jadi B. Anda mengisinya E jadi E. Nah itu ya. Jadi begitu ya virus ya. Jadi kalau Anda termotivasi lalu menurun, ya Anda harus perbaiki lagi motivasinya. Atau ada hal yang baru muncul, cepat-cepat positif, cepat-cepat Anda kasih motivasi lagi. Makanya guru yang baik kan selalu memberi motivasi. Ya. Tadi saya memberikan motivasi tuh. Saya mengatakan Tuhan memberikan wadah yang sama, itu takdir. Tapi nasib adalah mengisinya itu ikhtiar, usaha. Itu kan motivasi itu. Ya, motivasi itu supaya Anda sadar bahwa Anda sukses itu Anda yang harus berusaha. Jadi jangan mengharapkan hadiah, ya. Hidup ini kan bukan undian gitu. Jangan harapkan hadiah tanpa keringat gitu. Ya, ngerti nggak maksud saya itu kata-kata saya? Hidup ini bukan undian. Jangan harapkan hadiah tanpa keringat. Itu artinya apa? Itu nasib itu dirubah oleh manusia. Tuhan itu memberikan takdir yang baik semua juga. Kalau Tuhan memberikan takdir yang jelek kepada virus, kepada Rusman, Tuhan nggak adil dong. Katanya maha adil. Ya. Nah ini ya virus ya. Jadi positive thinking gitu ya. Memberi motivasi terus menerus itu wajib bagi guru. Supaya jangan tadi hasilnya tidak baik. Berarti itu mungkin faktornya ya diteliti mungkin tadi virus. Kasus virus itu mungkin ya. Kalau gurunya sudah memberi motivasi yang sering gitu ya. Lalu dia juga awalnya termotivasi tapi lama-lama turun. Ya tadi virus mungkin dia terpaksa masuk kuliah TKP-nya karena orang tua, karena pamannya yang udah jadi dosen, karena ibunya yang jadi guru ke TKP aja jadi guru TIK misalnya gitu. Nah itu terjadi virus kayak virus ya. Awalnya termotivasi dia pengen kuliah seneng, tahu menurun karena dia tidak suka ya yang dipelajarinya bukan interestnya, lama-lama menurun gitu ya. Ini terjadi virus contoh real ada di prodi kita Tekpen. Dulu saya punya namanya siapa ya? Sekarang dia lagi kuliah S2 di Jepang ya. Dia PA-nya saya. Pak, saya boleh nggak daftar lagi SBMPTN? Saya mau ngambil bahasa Jepang. Saya tuh Pak dari dulu senang bahasa Jepang, tapi oleh orang tua saya disuruh masuk Tekpen Pak. Saya supaya jangan sampai disangka anak durhaka, saya ikut aja masuk Tekpen. Lalu dia masuk Tekpen dan dia termasuk yang ya agak bagus, tapi tetap dia batin gitu pengen ke bahasa Jepang. Kata saya silakan. Lalu dia daftar lagi, ya diterima juga tahun kedua tuh di bahasa Jepang. Ya dia kuliah 2 itu, semester 3 di Tekpen, semester 1 di bahasa Jepang. Ya. Dia diambil dua-duanya itu, ya. Dan sekarang dia lagi kuliah di Jepang S2, ya. Dan dia diambil dua-duanya. Karena satu sisi dia pengen panggilan hati masuk ke bahasa Jepang, satu sisi panggilan orang tua masuk Tekpen. Dia positif ya, anak yang baik, nggak mau melawan gitu, tapi dia tetap kuliah 2 gitu. Ya. Dan waktu itu dapat beasiswa. Itulah contoh ya yang virus lakukan tuh seperti itu mungkin gitu ya. Ada anak yang awalnya termotivasi karena dia pengen kuliah, lalu diterima di perguruan tinggi negeri ya, lalu lama-lama menurun gitu karena dia tidak suka, tidak interest gitu ya, akhirnya dia menemukan jalan sendiri ya, itu bisa terjadi ya seperti itu. Yang namanya interest itu nggak bisa dirubah ya, itu kan genetik ya, sejak lahir tuh seperti itu gitu. Itu jadi masalah. Oke virus, waktunya saya kira sudah habis ya, di jam saya ini jam 11 lebih 10 menit.
Saya kira itu tambahan dari saya untuk memperkuat saja. Ya, pada intinya tadi sudah bagus. Ya, dari Muhammad Dito, ya dari Karolin, Dita, ya dari Nurul Hasanah yang lagi sakit, kita doain ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat kembali lagi kuliah, mencari ilmu gitu ya. Mudah-mudahan sakitnya bukan corona ya. Kita cepat doakan supaya cepat sembuh dan kuliah seperti biasa. Oke, saya kira itu dari saya untuk Fairuz ya, Agnia. Saya kira saya menjawab hampir sama dengan Puji dan Muhammad Bahar juga ya, untuk meningkatkan motivasi ya, intinya penting positif ya, ikhlas gitu ya. Jadi yang pertama itu positive thinking, yang kedua ikhlas ya, Agnia ya, ikhlas. Hidup itu ikhlas ya. Jadi kita harus yakin Tuhan itu maha tepat hitungannya, maha membalas, supaya kita termotivasi berbuat baik, berbuat positif, karena nanti berbalas untuk kita semua. Ingat loh ya, hidup mah kumaha nanem. Nah itu ya, hidup mah gimana nanemnya ya, Agnia, ya Puji, Wahri. Kalau nanam padi, insya Allah panennya padi. Kayaknya nggak mungkin deh kalau nanam padi panennya semangka gitu. Ya ini mau kiamat kalau kayak gitu. Ya. Kalau nanam mangga, insya Allah panennya mangga. Nggak mungkin nanam mangga panennya jagung. Itulah namanya Tuhan tidak merubah nasib manusia kalau manusia nggak merubahnya. Bagi yang Muslim ada tuh di Quran itu ya. Ya, Tuhan tidak merubah nasib itu kaum, golongan manusia kalau dia tidak merubahnya sendiri. Itulah yang namanya nasib tadi saya katakan, mengisi wadah tadi. Ya, jadi itu ya. Jadi kita harus positif, harus ikhlas gitu. Ya kalau jadi guru harus ikhlas, jadi manusia harus ikhlas. Anda bersyukur loh jadi manusia. Apalagi ditempatkan di Indonesia, itu harus banyak bersyukur. Ya, kalau nggak bersyukur nanti laknat yang datang. Udah dikasih siang malam 12 jam, dikasih negara SDA-nya surga, gitu ya. Anda jadi manusia lagi. Coba Anda jadi binatang, jadi pohon, nggak bisa bergerak, repot. Kok mau jadi binatang, jadi ayam, disembelih, terus. Anda bersyukur loh jadi manusia diciptakan Tuhan. Makanya harus berbuat baik ya, mensucikan jiwa, diri supaya sempurna jadi manusia yang namanya tuh aman tubillah gitu ya, yang sudah kenal Tuhannya, bahwa kita hidup tuh akan kembali ke Tuhan ya. Jadi kita nggak ketipu hidupnya. Oke lah, kalau untuk motivasi mah banyak di saya, tapi waktunya nggak cukup. Terima kasih ya buat semuanya yang tampil kelompok kelas A, kelas B tadi ya. Nazwan, Bagas, Najwa, Raden, ya, Dito, Girsang, Dita, Nur Hasanah yang tidak hadir. Ya, menyebut nama itu bagian dari motivasi. Saya selalu mencatat dan mengingat nama-nama Anda yang bertanya apa itu motivasi bagi Anda. Ya, saya yakin Anda termotivasi kalau selalu disebut-sebut oleh saya. Tapi kalau yang nggak nanya kan nggak saya sebut. Ya, itu memberi motivasi. Dan saya mencatat dengan Pak Budi nama-nama Anda yang bertanya, menjawab sebagai motivasi bagi Anda dan sebagai masukan bagi saya untuk menilai akhir nanti supaya objektif. Oke, saya kira terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang tidak pas buat Anda ya. Saya kembalikan kepada Dita untuk menutup acara ini. Terima kasih. Mangga Dita. Mohon maaf Pak, izin mengambil alih. Oh iya, silakan. Tadi siapa? Moderatornya lupa, saya kira Dita. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Rusman atas tambahan dan pengukuhan terkait pertanyaan ya yang teman-teman sekalian ajukan. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya perhatian terhadap individu yang sedang belajar, maka otomatis individu tersebut semakin terdorong untuk belajar. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan olehnya dan diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka hal ini akan membangkitkan perhatian dan juga motivasi untuk mempelajarinya. Dalam proses belajar mengajar juga, motivasi sangat besar peranannya terhadap prestasi belajar. Karena adanya motivasi dapat membutuhkan minat belajar siswa. Bagi siswa yang memiliki motivasi yang kuat, akan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sehingga boleh jadi siswa yang memilih inteligensi yang cukup tinggi menjadi gagal karena kekurangan motivasi. Sebab
Hasil belajar itu akan optimal bila terdapat motivasi yang tepat. Karenanya, bila siswa mengalami kegagalan dalam belajar, hal ini bukanlah semata-mata kesalahan siswa, tapi mungkin saja guru tidak berhasil dalam membangkitkan motivasi siswa. Ya, kesimpulan tersebut sekalian menutup presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan baik disengaja maupun tidak. Saya Muhammad Nazrul Rahman dan rekan saya Dita Putri sebagai moderator pada pembelajaran kali ini. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Kesehatan terus. Terima kasih, Bapak. Izin live.